Ini kalau sudah dibuka seperti ini sarang alaminya. Di sini juga ada Nabil. Boleh dibuka maskernya, Bil? Wah. Jadi Nabil ini juga dia mahasiswa dari Fakultas Peternakan. Angkatan berapa, Bil? Saya angkatan 2016. Angkatan 2016 ya. Kebetulan Mas Nabil ini juga penelitiannya tentang madu ya, tentang lebah ya. Tentang behavior atau tingkah laku lebah. Tingkah laku lebah ya. Jadi expertise-nya Mas Nabil ini tentang lebah, dan sekarang juga lagi fokus lebah ya, pengembangan lebah juga ya. Lagi fokus di lebah jenis yang sama, spesiesnya di Tetragonula juga. Tetragonula juga ya. Tapi di mana, Mas? Buat sekarang ini lagi di Semarang tempatnya. Di Semarang ya. Ya, karena lagi corona juga, jadi karena lagi tinggal di sana, jadi bikinnya di sana dulu. Nanti mungkin suatu saat bakal pindah juga kayak gitu. Oke. Kalau misalkan teman-teman pengen tanya-tanya nih tentang tentang perlebahan ya, boleh nggak Mas tanya ke Mas Nabil? Boleh banget, bisa lihat di platform saya, ada di Instagram namanya behavior_id. Itu ngebahas semua lebah dari jenis apis juga, terus ada Tetragonula. Pokoknya ngebahas dari meliponicultur dan juga apikultura kayak gitu. Oke, terima kasih ya, Mas. Ya, sama. Oke, jadi di sini nanti Mas Nabil mau berbagi informasi tentang lebah kelanceng ini ya. Jadi nanti bisa dibantu ya, Mas, untuk jenis lebahnya. Kan kalau di lebah dunia perlebahan itu biasanya kan ada ratunya, kemudian ada pekerja, kemudian ada lebah jantan gitu ya. Kira-kira bisa nggak, Mas, dibantu untuk menunjukkan kalau yang lebah jantan itu seperti apa, kemudian yang lebah ratu itu seperti apa, yang pekerja itu seperti apa? Oke. Sebelum kita ke sana, gimana kalau kita ngejelasin dulu mungkin ini lebah apa sih? Oke, siap. Sebelumnya mungkin belum tahu, hai Sobat Koloni, mungkin perkenalan dulu ya. Saya Muhammad Nabil Pratama, saya dari Fakultas Peternakan UGM. Di sini sedang ada di Fakultas Peternakan, khususnya di ladang HMT ya, hijauan makanan ternak. Nah, di sini tuh bisa dilihat ada banyak bambu dan juga stup-stup. Mungkin ada yang penasaran apa sih di bambu-bambu itu sampai terbang-terbang gitu kan. Nah, ini tuh nama lebahnya jenisnya Trigona ya, spesiesnya Trigona. Dan sekarang ini karena dia sudah semakin berkembang, jadinya Tetragonula. Nah, di sini mungkin orang-orang tiap daerah itu sebutannya berbeda. Seperti di Jawa itu sebutannya kelanceng, di Jawa Barat itu sebutannya towel, dan di Sumatera itu galo-galo. Nah, mungkin orang-orang juga bingung, Mas, lebah Trigona sama lanceng itu sama nggak sih? Sebenarnya itu sama. Trigona itu bahasa ilmiahnya, dan lanceng itu bahasa daerahnya gitu, bahasa Jawanya itu lanceng gitu. Nah, di sini mungkin jenis lebah apa sih gitu, lebahnya lanceng apa gitu, atau Trigona apa. Nah, di sini itu jenisnya Trigona levisep. Nah, levisep itu jenis Trigona endemik Jawa dengan ukuran tubuh yang paling kecil, lebih kecil dari lalat gitu. Nah, kayak gitu. Mungkin orang-orang juga nanya juga, lebahnya itu nyengat nggak sih, Mas gitu, lebahnya itu gigit nggak? Nah, di sini lebahnya ini dia punya sesuatu ciri khusus yang unik ya, berbeda dengan lebah apis. Mungkin orang-orang sudah banyak yang tahu lebah apis itu lebah yang menyengat gitu. Dia tuh dengan ciri khusus punya badan warna kuning, juga ada warna hitamnya gitu, seperti yang di film-film kartun lah seperti itu. Nah, kalau di sini lebah levisep ini dia tidak memiliki sengat. Di sini ciri khususnya itu dia punya sengat, dan dia juga ukurannya kecil. Dan dia itu kalau misalkan, terus mungkin ada pertanyaan lagi nih, terus kalau misalkan nggak punya sengat, terus buat pertahanan dirinya gimana sih, Mas gitu. Nah, pertahanan dirinya itu dia dengan cara menggigit. Nah, karena dia itu punya mandibula. Nah, mandibula itu adalah gigi pada lebah gitu. Nah, sebelumnya terus dari situ kita lanjut nih. Tadi ada kasta-kasta lebah ya, mungkin dalam satu koloni itu ada ratunya berapa, mungkin terus ada jantannya berapa, terus lebah pekerja yang mana gitu. Kita mungkin bisa lebih jelasin dari koloni yang udah dibuka kali ya. Oke, ini kan sekarang lagi keadaannya lagi
lagi pindah koloni nih. Nah, si Levisep ini, lebah Levisep ini dia tuh cenderung lebih bersarang di tempat-tempat yang tidak umum. Yang pertama ada di dalam dinding, terus ada di balik-balik ubin, ada yang di dalam bambu seperti ini. Nah, biasanya kalau yang di dalam bambu itu, ini adalah lebah yang masih ori atau alami, karena dia biasanya bersarang di dalam bambu juga, usuk-usuk rumah dan atau susuk kandang seperti itu. Nah, ini setelah dibuka itu seperti ini. Nah, mungkin ini juga mungkin ada yang nanya, ini yang bulat-bulat apa sih mas gitu, terus ini yang merah ini apa yang bulat-bulat gitu. Nah, yang putih ini itu adalah brood cell atau telur calon pekerja. Nah, dari mana taunya itu telur calon pekerja? Nah, untuk calon telur pekerja itu dia ukurannya kecil dan berwarna putih. Dan terus ada yang warna merah seperti ini. Itu apa mas yang merah? Nah, ini perbedaannya ada dua. Yang putih ini ada telur yang sudah tua atau dia sudah siap untuk menetas. Sedangkan yang telur yang warna coklat atau yang masih gelap ini ada telur yang masih muda dan belum siap untuk menetas kayak gitu. Nah, terus ini apa sih mas gitu? Nah, ini adalah propolis. Nah, yang lengket ini, nah ini ada propolis. Nah, terus mungkin ada yang nanya, propolis itu apa sih mas gitu? Nah, propolis ini itu adalah campuran dari resin atau getah pohon dan dicampur dengan saliva atau air liur si lebah ini. Nah, saliva itu dihasilkan dari kelenjar si lebah. Nama kelenjarnya itulah kelenjar hipoparingeal. Itu ada letaknya di bagian kepalanya kayak gitu. Setelah dia ambil, dikumpulkan resinnya, jadilah propolis seperti ini. Nah, terus ini apa sih mas? Nah, ini adalah madunya. Nah, madu itu didapat dari atau diproses dari kumpulan nektar. Nektar itu ada di dalam bunga. Ada dua jenis nektar nih, buat yang belum tahu. Nektar itu ada dua jenis. Yang pertama nektar floral. Nektar floral itu ada nektar yang ada di dalam bunga. Dan yang kedua itu ada nektar ekstra floral. Nah, nektar ekstra floral itu adalah nektar yang di luar bunga. Contohnya ada di ketiak daun, di daun dan lainnya kayak gitu. Nah, oke, setelah itu kita lanjut ke kasta-kasta pembagian di dalam sarangnya nih atau koloninya. Yang pertama yang ini atau yang warna putih ini. Kita ambil ya satu biar lebih jelas. Oke. Nah, ini bisa ditaruh sini mas. Oke, boleh. Nah, kalau di sini sudah masuk. Nah, sebelah utara kan ini kan lubang keluar masuk. Kelihatan sih bentar. Tapi bisa Oke. sebelah utara itu. Kita ambil lagi mungkin ya. Oke. Ini beda ya, putih sama hitam ya. Nah, mungkin kenapa sih warnanya beda mas gitu? Apakah beda jenis apa gimana? Nah, yang putih ini adalah lebah pekerja yang masih muda. Biasanya ini baru menetas. Dia warnanya masih putih, belum siap untuk bekerja keluar. Sedangkan yang hitam tadi kayak contohnya yang ini. Nah, ini adalah lebah pekerja yang sudah siap keluar untuk melakukan tugasnya. Nah, itu masih lebah pekerja ya. Tadi warna putih ini lebah pekerja yang masih muda, dan yang hitam tadi adalah lebah pekerja yang sudah tua, yang tadi contohnya. Nah, terus yang jantannya yang mana sih mas gitu? Nah, jantannya itu biasanya menunggu di depan sarang. Ini karena udah dipecah ya, tadi udah dibuka, jadi jantannya sudah berhamburan. Nah, biasanya jantannya itu ada di pintu-pintu seperti kita ambil contoh aja ya. Nah, ini misalkan ini. Nah, jantan atau drone. Ini jantannya di sini biasanya. Atau ini nih. Oh, yang dia di dalam mulut itu ya? Ya. Di dalam jantan lubang. itu berjaga di luar pintu corong. Nah, dia itu jantan atau drone. Nah, jumlah jantan itu lebih sedikit dari pekerja, biasanya hanya sekitar puluhan. Sedangkan untuk pekerja itu menyeluruh hampir ratusan atau memenuhi koloni. Nah, untuk mungkin ada satu hal yang paling unik, mungkin ada yang nanya, kalau pekerja itu jenis kelaminnya apa sih? Nah, untuk pekerja itu jenis kelaminnya semuanya adalah betina. Sedangkan untuk jantan itu atau drone itu jelas jantan gitu, dan ratu itu tetap betina. Nah, untuk ratu tadi sudah ada di dalam kotak. Oke. Boleh pinjam dulu nggak? Ini sudah dipindah ya? Oh, udah pindah. Coba pinjam. Ini masukin madu deh. Madunya itu yang merah-merah. Oke. Nah, setelah dipindah tadi, bentar. Oke. Setelah dipindah tadi kan namanya kan kita sedang memindah koloni ya. Nah, tadi setelah dipindah itu akan bentuknya seperti ini. Nah, mungkin lebih jelas ya. Tadi ini telur yang masih muda, yang warna coklat, dan yang putih yang sudah tua siap menetas. Nah, sekarang kita lihat ratunya di mana sih? Nah, caranya gimana kita mengetahui ratu? Ratu itu ciri khususnya yang pertama itu adalah abdomen atau perutnya itu lebih besar, lebih bulat dan lebih membulat, lebih panjang gitu. Nah, kita cari aja satu-satu sebentar ya. Biasanya ratu itu lebih cenderung bersembunyi kalau misalkan kita sedang melakukan kontrol koloni seperti ini. Makanya kita akan melihat dan lebih hati-hati ya, karena ratu itu cenderung. Nah, ini adalah ratu. Mana? Yang perutnya besar. Ini. Oke. Nah, ini adalah ratu. Nah, ini adalah ratu.
Nah mungkin yang nanya ratu itu kerjanya ngapain sih, tugasnya ngapain dalam sarang. Nah ratu itu bertanggung jawab dalam sebuah koloni. Ibaratkan sebuah negara, ratu itu presiden. Jadi ratu itu mengatur segala urusan di dalam sarang, baik itu mengatur lebah pekerja tugasnya ngapain aja, lebah jantan tugasnya ngapain aja, seperti itu. Tapi dalam pekerjaan utamanya ratu itu adalah bertelur. Hanya bertelur, selama masih hidupnya hanya bertelur. Sedangkan untuk jantan, ngerjanya ngapain sih? Nah untuk jantan itu hanya mengawini ratu yang masih perawan. Dan lalu tugasnya lain apa? Tidak ada. Pekerja itu setelah kawin, dia akan langsung mati. Nah untuk lebah pekerja itu tugasnya lebih kompleks. Pertama ada dua, secara umum ada dua, tugas yang di dalam sarang dan di luar sarang. Sedangkan untuk di dalam sarang itu yang pertama ada membersihkan sarang. Oh ya, sebelumnya itu setelah lebah pekerja itu menetas, itu dia bekerja itu sesuai umurnya. Untuk masa umurnya itu atau lifespan untuk lebah pekerja itu kan 2 sampai 3 bulan. Sedangkan untuk jantan itu 3 sampai 4 bulan. Dan untuk ratu itu 5 tahun dengan masa produktif 3 tahun. Seperti itu. Nah, untuk lebah pekerja itu yang tadi setelah dia menetas, dia pertama akan bekerja atau bertugas sebagai untuk di dalam sarang. Nah, di dalam sarang itu yang pertama membersihkan sarang, dan yang kedua memberi makan lebah ratu dan lebah jantan, dan yang ketiga itu membenarkan sarang. Dan setelah dia semakin umurnya bertambah, dia akan bekerja di luar sarang. Nah, di luar sarang ini tugasnya itu hanya satu, yaitu mencari makan atau foraging. Foraging itu adalah tingkah laku lebah pekerja untuk mencari nektar, resin atau getah pohon, dan polen atau benang sari pada bunga. Nah itu selama semasa umur hidupnya, setelah dia bekerja di luar sarang akan terus seperti itu hingga akhirnya dia meninggal atau mati, dan akan melakukan regenerasi dengan telur-telur pekerja yang lainnya seperti itu. Nah setelah itu kita tutup dulu karena tadi habis dipindah koloni. Oh ya mas, kalau misalkan kita habis pindah dari bambu tadi dipindah ke sini, itu apakah bisa dipindah semua dari dalam satu bambu itu dipindah semua, atau nanti bisa dibagi menjadi 2 kotak atau gimana? Oke. Untuk pertanyaan itu sebenarnya ada dua opsi. Yang pertama, kalau misalkan kita tidak ingin melakukan split atau pecah koloni, itu kita bisa pindahkan semua ke dalam kotak baru atau struktur baru. Tapi kalau misalkan saat kita membuka bambu ternyata ada calon telur ratu baru, untuk calon telur ratu baru itu ukurannya 2 kali lebih besar dari telur calon pekerja. Dengan ukuran yang lebih besar, bila ada itu kita bisa melakukan pecah koloni. Nah, pecah koloni itu memindahkan koloni yang satu dan koloni yang lain. Jadi misalkan dalam satu bambu, karena ada telur ratu baru, kita bisa dipecah menjadi 2 koloni. Jadi dari 1 jadi 2. Jadi yang koloni setengah jadi masukkan ke stup baru, dengan yang stup yang barunya satu lagi itu diisi dengan telur ratu yang baru dengan telur-telur pekerja yang lain. Ukurannya lebih besar ya? Iya, ukuran telur ratu itu lebih besar dari telur pekerja seperti itu. Kita simpan dulu kali ya, karena lebah pekerjanya melakukan swarming di sini. Ini apa namanya? Ini namanya swarming. Swarming itu adalah behavior lebah pekerja ketika keadaan stupnya kita ambil atau kita ganggu seperti itu. Ini sedang swarming. Swarming ya? Ya. Nanti ketika kita telah simpan, biasanya dia akan langsung masuk ke dalam stup barunya. Kita lihat. Nah itu. Oh iya, langsung masuk ke dalam. Langsung masuk ya? Oke. Karena tiap sarang itu mempunyai bau yang berbeda-beda, makanya tidak ada lebah yang bisa salah sarang, itu nggak mungkin, karena setiap sarang itu udah ada feromon ratunya tiap masing-masing kotak. Jadi memang baunya pasti berbeda ya? Jadi hanya lebah-lebah pekerja dan koloni-koloni satu koloni itu yang bisa mengetahui gitu. Kemudian kalau untuk waktu pemisahan mas, itu bagusnya kapan ya mas? Maksudnya apa sore hari atau malam hari? Oke, kalau untuk pemisahan sebenarnya efektifnya malam hari mas, karena malam hari itu ketika lebah-lebah itu tidak melakukan aktivitas di luar sarang, tidak melakukan foraging atau mencari pakan. Nah ketika malam hari itu lebah pekerja cenderung mengipasi madu atau nektar, sehingga menurunkan kadar air. Untuk lebih bagusnya itu madu itu memiliki kadar air 17 hingga 21%. Di situ nanti lebah pekerja mengipasi nektar hingga kental, hanya itu saja tugasnya dan tidur. Nah saat itu adalah hal yang bagus, karena tidak ada lebah pekerja yang masih mencari pakan atau foraging. Pas ketika dia pulang ke sarangnya, dia bingung sarangnya kenapa dibuka gitu, kenapa berantakan kayak gitu. Nah seperti ini juga swarming, ini muter-muter ini swarming juga. Ini bisa kita ambil sebenarnya. Ini swarming, dia kebingungan sarangnya kenapa hancur kayak gitu. Kalau malam itu cenderung dia tidak melakukan seperti ini, aktivitas behavior seperti ini. Ini sekarang lagi mindah madu ya? Ya, ini teman saya namanya Adim lagi mindahin madu. Jadi ini kenapa kok dipindah siang hari? Karena memang
Jadi di sini kita juga mau belajar biar adik-adik mahasiswa di Fakultas Peternakan itu juga tahu bagaimana caranya memindahkan koloni madu, koloni lebah dari bambu ke stup ya. Betul. Tapi memang ini dilakukan siang hari karena ini sore hari. Ya, sore. Karena memang biar terlihat bagaimana prosesnya. Betul, seperti itu. Terlebih juga kalau misalkan malam hari itu di sini kurang efektif ya karena kan di kandang ya, di lahan ladang lah. Di ladang, oke. Oke, terima kasih ya Mas Nabil. Siap. Informasinya. Oke, itu tadi keseruan saya di Fakultas Peternakan UGM tentang aktivitas memindahkan koloni lebah ranjang dari kotak bambu ke kotak stup. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi teman-teman yang belum subscribe. Silahkan subscribe, kemudian jangan lupa like video ini jika dirasa bermanfaat dan share kepada teman-teman. Kemudian misalkan ada pertanyaan tentang peternakan, boleh menuliskan di kolom komentar. Jika saya bisa jawab akan saya jawab, jika saya tidak bisa jawab akan saya carikan jawabannya kepada yang lebih tahu. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.